Amat malam duhai Sahidin, manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang dihina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu. Ya Allah, begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Manusia lebih pintar daripada Tuhan, padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allah menghadaplah ke jati diri kita yang asli. Ini kan sebenarnya isyaratnya banyak sekali ini. Kalau bahasa orang tua kita, coba tanya ke hati nuranimu. Hati nurani nggak pernah bohong, nah gitu ya. Cuman kita ini kadang-kadang nggak menghadap ke hati nurani kita. Cari guru yang bisa menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, bukan guru. Kalau cuman ngomong agama, cuman hafalan, itu adalah kebodohan. Karena agama itu harus ada buktinya, harus nyata. Para nabi dan para rasul tidak mengajarkan agama jen cenah. Semua dibuktikannya dan ada rasanya. Tidak mungkin sekelas Sayyidina Umar begitu masuk Islam tiba-tiba bergetar setelah mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Kalau cuma membaca, tidak mungkin bergetar. Betul? Kalian saya suruh baca, coba baca. Ikuti saya. Kopi ini rasanya enak. Coba. Ada getarannya? Coba minum kopi. Mau saya bimbing minum kopinya kayak tadi? Mau? Kopi ini rasanya enak. Cukup? Buat apa ngomong gitu? Kopi ini rasanya enak, kopi ini rasanya enak. Minum kopinya kapan? Kalau cuma bilang kopi ini rasanya enak, kita tidak mendapatkan rasa. Tapi kalau minum kopi, gak ada kata-katanya, dapat rasa. Pilih mana? Minum kopi dong. Kalau yang lebih suka ngomong, kopi rasanya enak.
atau baca buku tentang kopi. Dan puas ketika membaca itu, luar biasa. Ancaman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi kalau gitu prakteknya apa? Mati. Kalau kita mati, Pak, maaf, bukan mati. Kalau kita tidur, yang aktif dari sifat yang 7 itu mana? Kan 1 kan? Hayat. Letaknya di napas. Coba dulu Bapak kalau sholat, rasakan aja napas itu turun naik. Kalau ini ku jelaskan di napas. Kenapa dikatakan dia napas? Karena turun naik. Kalau dia keluar, ini disebut dengan ruh. Kalau ruh itu diurut lagi, dia menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad Allah. Kalau begitu Allah, Nur Muhammad, ruh, napas. Maka dalam sholat itu, ini biarkan aja, ini kita fokus kepada turun naiknya napas itu. Nah, kenapa? Ya, Allah tak bisa kita lihat, tapi napas bisa kita rasakan. Dan rasa itu karena ada napas. Coba orang mati, nggak hidup, berarti kan mati. Bisa merasakan itu? Nggak bisa. Nah, ini coba dipahami baik-baik. Jadi biarkan dia, lemaskan badan ini, tak ada kehendak. Kita fokus dia, orang mau tidur saja. Ini latihannya. Jangan pula nanti sembahyang tidur dia kerja, ya kan, tak betul juga. Ya. Jadi kita saksikan dengan nyata senyata-nyatanya, yang gerakan yang kita pandang di dalam sholat itu sifat Allah yang 7. Itulah pandang waktu kita di sejadah itu. Iya kan? Begitu mengatakan Allahu Akbar, kata mulut kita, ya kan? Sadarlah kita yang mengatakan itu adalah kalam Allah. Kan gitu? Begitu terangkat tangan Allah, sadarlah kita yang mengangkat ini adalah si kudrat dan si iradat. Rukuk kita. Jadi dari awal sholat sampai akhir sholat, bila perlu di luar dan sebelum dan di luar sholat, yang kita saksikan dalam kehidupan ini, karena inilah tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini, wajib mengenal dia. Rasakan 1 kali 24 jam, merasakan sifat dia itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, latihan. Takkan mungkin seorang pemenang itu bisa menjadi juara tanpa latihan. Latihanlah, rasakanlah itu. Maka cara melatihnya, Pak, bisa 7 itu ditengok. Wujud. Ya. Jadi sifat 20 itu yang pertama disebut sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Ada. Nah, jadi adanya Allah kita perlu dalil. Apa buktinya? Dalil itu kan bukti. Ya. Dalil ini ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis, atau disebut kunyah dan kauniyah. Yang tertulis itu Al-Quran 30 juz. Itu dalil yang tertulis. Dalil yang tidak tertulis, alam terkembang. Ya. Bagaimana, kenapa kok matahari terbitnya dari timur tenggelam di barat? Itu jauh. Kenapa kalau ada air, misalnya rumput-rumput, tanaman menjadi subur? Itu dalil semua itu. Kenapa kok gelas ini makanan ini ada di depan saya ini? Dalil. Kenapa meja ini kok terletak di sini? Kenapa karpet ini kok terbentang bujur begini? Dalil semua. Jadi bicara dalil bukan hanya yang tertulis, tapi yang tidak tertulis.
Kalau yang tertulis cuma 6.666 ayat, Pak. Kalau yang tidak tertulis berjuta-juta ayat Allah. Ini alam ini ayat semua ini. Ayat itu kan tanda. Tanda adanya Allah. Ini lihatlah alam ini. Ada matahari, bulan, bintang. Ada pergantian siang dan malam. Ada air, ada api, ada bebatu, ada laut. Masya Allah. Itu dalil semua itu. Ya, jadi makanya ada yang disebut dengan dalil nakli dan dalil akli. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu tauhid, kita berpatokan kedua dalil itu. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil nakli namanya. Yang kedua dalil akli. Dalil akli berdasarkan logika. Ya. Kadang-kadang dia tidak tersebut di dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa ditolak oleh akal. Ada ya. Ya, tidak bisa ditolak oleh akal kita. Itu dalil. Jadi banyak sekali itu dalil-dalil yang tidak tertulis. Nah, ketika kita bicara dalil, mana dalilnya? Adanya Allah, wujudnya Allah itu. Nah, kita lihat Al-Quran. Ya. Allah menjelaskan, wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, ternyata memang bumi sudah ada, belum lahir kita, Pak. Bumi sudah ada. Belum lahir kita, angin sudah ada. Manusia belum ada di atas dunia ini. Allah sudah siapkan bumi tempat berpijak, ya, langit tempat berteduh. Belum lahir manusia ke atas dunia, air sudah diciptakan Allah. Ya, laut terbentang luas, matahari, bulan sudah terjadi. Itu semua dalil. Bukti adanya Allah. Kenapa bukti adanya Allah? Ya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada yang menjadikan. Pasti. Ya. Nah, yang menjadikan itu siapa? Air misalnya. Ini air. Sampai sekarang nggak ada orang yang bikin air. Tanyalah, carilah siapa manusia yang sanggup bikin air. Nggak ada. Paling-paling teorinya, kalau kemarau itu sebarkan garam di atas, nanti dia mendung jadi air. Nah, tapi kita kan hanya mengerjakan aja, nyebarkan garam itu aja. Tapi yang menciptakan ada air, nggak ada. Paling-paling ngebor, tanah dibor begitu, ya keluarlah air. Yang menjadikan air siapa? Nah, nggak ada manusia. Berarti manusia yang tidak bisa menciptakan air, siapapun orangnya. Sedangkan airnya ada. Kalau begitu siapa yang menjadikan ini? Nah, ini kembalilah kita kepada Al-Quran tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita cuma hanya ngolah-ngolah aja, Pak. Ya. Dibor tanah, keluar air. Sudah keluar air, disulit, kemudian dimasukkan dalam kemasan, dijual jadi duit. Hanya ngolah-ngolah itu aja, tapi nggak pernah ada menciptakan. Tapi walaupun begitu, kita bersyukur, Pak. Ya, bersyukur pada Allah. Padahal tubuh itu tak akan hidup, Pak, kalau nggak ada ruh. Ya, zahir itu tidak berarti kalau nggak ada batin. Kenapa kita berkutat di zahir tapi kita lalaikan yang di batin? Nah, nggak akan mungkin kita ketahui yang batin tanpa tasawuf. Nah, kalau begitu kira-kira belajar tasawuf itu perlu apa enggak? Sangat perlu. Ya. Kalau syariat tidak punya tasawuf, sama aja bangkai, Pak.
Ya, tubuh tak bernyawa. Ya, zahir yang tidak berhakikat. Maka belajar tasawuf itu mutlak, nggak bisa diabaikan. Ya, jadi harus betul-betul kita contoh. Kalau memang kita akan mencontoh Nabi, contohlah seluruhnya. Paling tidak itu 9 poin tadi. Ya, awal Muhammad Rabbani, akhir Muhammad Nurani. Mana Nur Muhammad? Dari mana asal Nur Muhammad? Kalau dalam kajian zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, kalau begitu kita ini pulang ke mana? Bukan pulang ke tanah, Pak. Ya. Nanti kalau pulang ke tanah diambil kawan jadi bata nanti. Memang sebahagian katakan dalam syariat asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air, asal angin pulang ke angin, asal api pulang ke api. Itu tubuh yang kasar. Tapi diri kita yang sebenarnya pulang ke mana? Dari Allah pulang kepada Allah. Nah, kalau kita nggak kenal Allah, ke mana kita mau pulang? Nah, maka perlu kita kenali dulu. Maka saya katakan kewajiban pertama manusia hidup di dunia ini bukan beribadah, mengenal Allah. Itu kewajiban pertama. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali, maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Jadi kehadiran kita di dunia itu tujuannya untuk mengenal Allah itulah. Ya. Bagaimana kita mau beribadah yang sempurna kalau yang kita sembah kita tidak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi karena itulah mengenal Allah itu mutlak. Ya. Berawal dari alam 7 saya katakan tadi. Alam 7, alam ahdah. Pertama, alam ahdah itu artinya lingkaran kosong. Ini lambangnya ibarat lingkaran kosong. Apa maksudnya itu? Sebelum ada sesuatu, ya, aras, kursi, bulan, bintang, langit, bumi, bulan, matahari, makhluk belum ada. Ya, belum ada segala sesuatu. Awal akhir pun belum ada. Itu yang disebut alam ahdah atau disebut lingkaran kosong. Ya. Kalau bahasa Padangnya sabelun alun baralun. Sebelum segala sesuatu ada. Nah, ketika itu apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, ini di awal. Jadi pada saat itu, ya, ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifun. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, dan karenanya aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita itu adalah mengenal Allah itulah. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah agama,
Yang pertama kali disampaikan tentang pengenalan kepada Allah. 13 tahun Pak berdakwah di Mekah, itu yang disampaikan itu tentang akidah, pengenalan kepada Allah. Belum amaliyahnya, belum. Urusan ibadahnya belum. Baru masuk kepada akidah. Nah, ini yang perlu pertama. Itu yang pertama. Karena Allah suka dikenali, Allah punya iradat, kehendak. Ya, menciptakan makhluk. Lalu muncullah yang disebut dengan alam wahdah. Ini alam yang kedua. Dalam bahasa tasawuf ini disebut nuqtoh satu, nuqtoh awal, atau disebut penampakan kali pertama. Nah, itu tajalli awal, ya, yang disebut alam wahdah, atau disebut juga nur zat. Nah, mulailah menampakkan diri dalam nur zat. Nah, setelah itu lebih jelas lagi penampakan kali kedua menjadi Nur Muhammad, atau disebut alam wahdiyah. Jadi ahdah, wahdah, wahdiyah. Ya, kalau wahdah zatul haq, atau sering disebut zatul buhti. Ya, dari zatul haq mentajalikan dirinya dalam nur zat. Ini penampakan kali pertama, atau disebut nuqtoh satu. Lalu kemudian penampakan kali kedua, itu yang disebut dengan nuqtoh tsani, atau disebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lebih memperjelas lagi yang disebut Ruh Muhammad. Maka sudah berada di alam arwah. Nah, di alam arwah itulah kemudian kita menerima amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, kata Allah. Aku ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Ini khitabnya kepada semua ruh ketika itu. Semuanya menolak semua. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia sudah menyatakan kesanggupan untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, setelah diserahkan, apa dibiarkan? Enggak, diuji. Benar enggak kalian ini bisa amanah? Ya, menjaganya. Apa tugas kita tentang amanah yang satu ini? Ada 4. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini tugas yang harus diemban. Ini ujian yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Dalam rangka itulah maka diturunkanlah manusia ini ke tingkat yang lebih rendah. Mulailah terciptanya Adam alaihissalam. Turunlah Adam ke bumi. Untuk apa? Memperbanyak penanggung diri rahasia. Ya, memperbanyak penanggung diri rahasia. Turunlah alam Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Nah, sehingga lahirlah anak-anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, supaya apa? Supaya dapat mempertanggungjawabkan amanah penting tadi, turun satu persatu. Nah, mulailah kita di alam ruh dulu, ya, di alam arwah dulu. Ruh kita disebut Ruhul Qudus, dibalut dengan pakaian Qudusiyah. Nah, ini balut pakaian lapis pertama. Ya. Lalu turun lagi kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut, ruh kita sudah berganti nama, namanya Ruh Sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Sultaniyah. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut alam Malakut. Ruh kita berganti nama,
yang disebut dengan ruh ruhani. Maka dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam nasut, alam bumi sekarang ini, ya, ruh kita berganti nama disebut dengan ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah ini. Jadi jasmani ini pakaian di bumi, Pak, sangkar. Ya, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh, Pak, mengutamakan sangkar tapi tidak memperhatikan penghuni sangkar. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur, Pak. Nah, yang dilihat itu bukan sangkarnya, isi sangkar itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Nah, yang mahal itu penghuni sangkarnya, Pak, bukan sangkarnya. Ada penghuni sangkar. Siapa? Ruh kita itulah. Ya, itu yang diri kita yang sebenarnya tadi. Nah, turunlah kita ke bumi ini untuk mempertanggungjawabkan, untuk apa? Diuji. Ya, untuk menempuh ujian. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah 24 jam? Amalkanlah zikir la ilaha illallah ini secara syariat, secara torikat, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah secara syariat? Zikir syariat itulah yang disebut namanya dengan zikir tubuh. Kalaulah zikir syariat itu adalah zikir tubuh, maka ketika kita mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada makom-makomnya, ada tempat-tempatnya.